Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dea Mainanda Syafarina, dengan rekan saya, Vera Febriana Susanti, Fani Fitrian Pratiwi, Yanti Aprianti, dan Tintrin Jihan Ajriani. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai karakteristik kewirausahaan dan menentukan peluang usaha. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya kalian sudah tahu kan apa itu kewirausahaan? Jadi, kewirausahaan yaitu aktivitas yang menciptakan sesuatu yang baru dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi. Kemudian, karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan adalah karakter sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang yang memiliki kemauan yang tinggi untuk mewujudkan gagasan inovatif dan baru di dalam dunia usaha. Selanjutnya, di sini terdapat tabel profil seorang wirausahawan menurut David. Nah, di dalam tabel ini terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama karakteristik profil dan kolom yang kedua ciri wirausahawan yang menonjol. Untuk karakteristik profil yang pertama ada berprestasi tinggi, di mana ciri wirausahawan yang menonjol ini seorang wirausahawan akan tekun dan akan fokus pada usaha yang mereka jalani, sehingga hasil dari fokus tersebut mereka akan berprestasi dan mereka diperlukan atau diharuskan untuk mencari relasi kerja agar mereka mampu memecahkan masalah apabila terdapat masalah pada saat berwirausaha. Yang kedua, pengambil resiko. Nah, ciri wirausahawan yang menonjol yaitu mereka tidak takut mengambil resiko, tetapi setidaknya mereka akan mengambil resiko mana yang paling rendah yang nanti akan mereka hadapi. Yang ketiga, pemecah masalah. Nah, ciri wirausahawan yang menonjol yaitu mereka akan mengenali dan tanggap dalam memecahkan masalah yang dapat menghalangi kemampuannya mencapai tujuan. Jadi, seorang wirausahawan harus mampu mengenali dan mengidentifikasi sehingga dapat memecahkan masalah seefisien mungkin. Keempat, pencari status. Ciri wirausahawan yang menonjol yaitu mereka tidak memperkenankan kebutuhan terhadap status mengganggu misi usahanya. Jadi mereka tidak terlalu mempedulikan terhadap statusnya sebagai wirausahawan. Kemudian yang kelima, tingkat energi tinggi. Ciri wirausahawan yang menonjol itu biasanya mereka akan bekerja keras dan akan mendedikasikan dirinya untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang keenam, percaya diri, di mana ciri wirausahawan yang menonjol yaitu seorang wirausahawan akan percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya sendiri. Yang ketujuh, ikatan emosi tinggi. Ciri wirausahawan yang menonjol yaitu memisahkan antara hubungan emosi dan karir. Yang terakhir ada kepuasan pribadi. Ciri wirausahawan yang menonjol yaitu menyukai kompleksitas tinggi dan formalisasi yang rendah. Seorang wirausahawan dapat mengatur usahanya secara fleksibel dan secara mandiri dan tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ada pada usaha orang lain. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Febriana Susanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karakteristik kewirausahaan. Ciri-ciri karakteristik kewirausahaan terdiri dari yang pertama, memiliki kreativitas tinggi. Dalam berwirausaha terdapat persaingan yang ketat. Maka seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan kreativitas yang tinggi. Kreativitas yang tinggi tersebut dilandasi oleh cara berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama dengan cara-cara baru. Yang kedua, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Seorang wirausaha harus memiliki komitmen dan tekad yang bulat dalam menjalankan usahanya, mempunyai semangat yang tinggi dalam menjalankan usahanya. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh, maka seorang wirausaha sehebat apapun pasti menemui jalan kegagalan. Yang ketiga, mandiri atau tidak ketergantungan. Seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif dalam mengembangkan ide dan pikirannya. Dia dapat mandiri menjalankan usahanya tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang keempat,
berani mengambil resiko. Kemampuan untuk mengambil resiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Pengambilan resiko berkaitan dengan kepercayaan diri sendiri. Semakin besar keyakinan, maka semakin besar pula keyakinan yang dalam mempengaruhi hasil dan keputusan, serta semakin siap mencoba apa yang menurut orang lain penuh dengan resiko. Yang kelima, motif berprestasi tinggi. Seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Motif berprestasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ingin mengatasi kesulitan dan persoalan yang timbul pada dirinya. Yang kedua, selalu memerlukan umpan balik atau melihat kegagalan dan keberhasilan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab persoalan yang tinggi. Yang keempat, berani menghadapi resiko. Dan yang kelima, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Yang keenam, selalu perspektif. Seseorang yang perspektif harus tabah dalam menghadapi peluang tantangan dalam pembaharuan masa depan. Yang ketujuh, memiliki perilaku inovatif tinggi. Menurut Poppy King, ada 3 hal yang harus dihadapi dalam berwirausaha di bidang apapun. Yang pertama, hambatan. Yang kedua, kesulitan. Yang ketiga, hasil atau imbalan. Kewirausahaan dalam batas waktu tertentu adalah untuk semua orang. Mengapa? Karena yang pertama, setiap manusia memiliki cita-cita. Yang kedua, yang membuat kewirausahaan itu pada dasarnya semua orang. Dan yang ketiga, karena faktanya sejarah kewirausahaan bahwa para wirausaha yang paling berhasil sekalipun pada dasarnya adalah manusia biasa. Yang kedelapan, yaitu selalu mencari peluang. Esensi kewirausahaan yaitu tantangan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau pelayanan yang baik untuk pelanggan dan masyarakat. Selanjutnya yang kesembilan yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil, ia memiliki sifat kepemimpinan, pelopor, dan keteladanan. Selanjutnya yang ke-10 yaitu memiliki kemampuan manajerial. Jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah kemampuan untuk manajerial usahanya yang sedang dijalankan. Kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, visualisasi usaha, mengelola usaha, mengontrol usaha. Karena semua ini merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang ke-11 yaitu kemampuan keterampilan personal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri dan mandiri untuk mencari penghasilan. Yang kedua, mampu mencari dan menangkap peluang yang menguntungkan. Yang ketiga, mampu bekerja keras dan tekun. Yang keempat, mampu berkomunikasi, tawar-menawar, dan musyawarah. Yang kelima, menghadapi hidup dan menangani usaha dengan jujur. Dan yang terakhir, mencintai kegiatan usahanya dengan lugas dan tangguh. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam memanage suatu wirausaha. Yang kedua, kurang berpengalaman dalam mengkoordinasi sebuah wirausaha. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan yang masuk ataupun yang keluar. Yang keempat, gagal dalam perencanaannya. Yang kelima, lokasi yang tidak memadai. Yang keenam, kurangnya pengawasan dalam berwirausaha. Yang terakhir, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berwirausaha. Selanjutnya, ada karakteristik seorang wirausaha yang sukses. Yang pertama, percaya diri. Sikap percaya diri ini sangat penting sekali untuk memulai sebuah wirausaha, karena dengan percaya diri kita akan semangat dalam berwirausaha. Yang kedua, berprestasi tinggi. Tentunya berwirausaha sangat penting sekali untuk mempunyai ilmu berwirausaha. Yang ketiga, pemecahan masalah. Ketika menghadapi sebuah permasalahan dalam berwirausaha, kita
akan dihadapkan dengan beberapa permasalahan. Tentunya kita harus dapat memecahkan sebuah masalah tersebut. Yang keempat, pengambilan resiko. Harus mengambil resiko nantinya berwirausaha mau untung ataupun rugi. Yang kelima, ada tingkat energi tinggi dalam berwirausaha. Harus memiliki energi yang tinggi, misalkan semangat ataupun niat kita berwirausaha agar berwirausaha tidak gagal dan akan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik profil seorang wirausahawan yang gagal. Tentu kalian sudah melihat tentang penjelasan karakteristik profil seorang usahawan yang sukses. Nah, di sini saya akan menjelaskan wirausahawan yang gagal. Di sini ada karakteristik profil, lalu ada ciri wirausahawan gagal yang menonjol. Yang pertama yaitu ada dedikasi. Cirinya yaitu meremehkan waktu dan dedikasi dalam memulai usaha. Jadi wirausahawan yang gagal itu ya meremehkan waktu dan dedikasi dalam memulai usahanya pun kurang. Lalu yang kedua ada pengendalian usaha atau bisnis. Cirinya itu gagal mengendalikan aspek utama usaha atau bisnis. Ya, wirausahawan yang gagal itu yang mengendalikan aspek utamanya saja dalam usaha dan bisnisnya pun gagal. Lalu yang ketiga, pengamatan manajemen. Cirinya itu pemahaman umum terhadap disiplin manajemen rata-rata kurang. Dilihat dari itunya pun sudah pemahamannya pun dalam disiplin manajemennya pun kurang. Yang keempat yaitu pengelolaan piutang. Cirinya yaitu menimbulkan masalah arus kas buruk mereka dengan kurangnya perhatian akan piutang. Jadi mereka itu kurang memperhatikan piutangnya yang mengakibatkan kas usaha mereka pun menjadi buruk. Yang kelima yaitu memperluas usaha berlebihan. Cirinya yaitu memulai peluasan usaha yang belum siap. Jadi dia itu ingin memperluas usahanya, tetapi memperluasnya itu berlebihan, tetapi dia juga belum siap untuk memperluasnya itu berlebihan. Yang keenam yaitu ada perencanaan keuangan. Cirinya itu meremehkan kebutuhan usaha. Wirausahawan gagal itu yang meremehkan kebutuhan usahanya sendiri. Lalu yang ketujuh yaitu lokasi usaha. Cirinya itu lokasi yang buruk. Lokasi yang buruk itu seperti tempatnya tuh kurang strategis, kurang di tempat orang-orang ramai yang bisa mereka lihat gitu apa yang kami usaha gitu. Lalu ada pembelanjaan besar. Cirinya itu menimbulkan pengeluaran awal yang tinggi. Jadi dengan mereka pembelanjaan di awal yang besar ya akan menimbulkan pengeluaran awalnya pun tinggi. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang menemukan peluang usaha. Peluang usaha itu bersumber dari adanya kebutuhan dari individu atau masyarakat. Oleh karena itu, jika ingin mulai mewujudkan kewirausaha, hendaknya terlebih dahulu menjawab pertanyaan. Pertanyaannya itu, apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebanyakan anggota masyarakat saat ini atau di masa yang akan datang? Untuk menemukan kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan usaha secara berkeseluruhan itu, kita harus meliputi faktornya, yaitu faktornya itu ada faktor ekonomi, faktor politik, faktor pemasaran, pemasokan, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menemukan peluang usaha pun, kita sebagai wirausahawan pun harus mencari informasi tentang kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan. Untuk mencari informasinya pun kita dapat menanyakan kepada lembaga pemerintahan, pasar, mewawancarai konsumen. Dengan begitu kita dapat mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan. Lalu untuk menemukan peluang usaha pun kita dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan inside out. Inside out itu adalah dari dalam keluar, bahwa keberhasilan akan diraih dengan memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Jadi untuk memenuhi keberhasilannya itu dengan memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Lalu pendekatan outside in. Outside in ini adalah dari luar ke dalam, yaitu bahwa keberhasilan akan diraih dengan menciptakan kebutuhan. Untuk mencapai keberhasilan itu ya dengan menciptakan kebutuhan yang dibutuhkan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Jan Azriani, NPM 1750601114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan masyarakat itu seperti apa, maka kita dapat menemukan berbagai lapangan usaha dan gagasan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentunya.
Nah, dalam menemukan berbagai lapangan usaha dan gagasan usaha, itu harus disesuaikan dengan potensi diri kita masing-masing. Karena setiap orang itu memiliki potensi dirinya. Nah, jangan sampai nantinya akan menyebabkan sebuah kekeliruan atau sebuah ketidakcocokan dan ketidaksesuaian yang dalam usaha itu yang nantinya akan menyebabkan sebuah kegagalan di kemudian hari karena ketidakcocokan tersebut. Kemudian, banyak fakta yang mengatakan bahwa wirausahawan melakukan sebuah usaha karena tertarik dengan usaha orang lain. Misalnya, kita punya teman. Nah, teman kita mempunyai sebuah usaha. Kita tertarik dengan usaha teman kita karena dia mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat besar. Akan tetapi kita tidak melihat apakah potensi diri kita itu mampu tidak melakukan sebuah usaha yang dia kerjakan. Mungkin kita mempunyai potensi diri kita yang di bidang usaha yang berbeda, tidak akan sama dengan usaha dia. Nah, boleh-boleh saja sih kita melakukan sebuah usaha sama dengan dia, akan tetapi kita harus menonjolkan sesuatu yang berbeda ataupun misalkan aspek kualitasnya. Kualitasnya apakah kita memiliki kualitas yang sangat tinggi gitu ya, yang lebih tinggi dari dia, yang misalkan bisa ditawarkan kepada konsumennya. Nih, kita mempunyai kualitas yang lebih tinggi nih dari dia gitu. Nah, kemudian akan tetapi kemampuan kita dalam memasarkan produk itu, apakah itu sesuai juga dengan potensi diri kita? Kalau misalnya kita tidak mampu untuk menawarkannya, ya sama-sama saja gitu, nantinya akan menimbulkan sebuah kegagalan di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam memilih lapangan usaha yang akan kita geluti, perlu dipertimbangkan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, lapangan usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk diri kita, karena tadi yang sudah saya sampaikan, potensi setiap orang itu pasti berbeda-beda. Kemudian yang kedua, lapangan usaha yang pada masa lalu menguntungkan belum tentu pada saat ini masih menguntungkan, ataupun misalkan pada saat ini menguntungkan, belum tentu tahun depan ataupun tahun yang akan datang masih menguntungkan. Misalnya sekarang sedang tren nih baju tie-dye. Nah, kita meluncurkan sebuah usaha membuat sebuah kaos tie-dye. Nah, sekarang kita pasti menguntungkan untuk kita karena sekarang sedang booming ya kaos-kaos itu. Nah, belum tentu nanti 5 bulan ke depan ataupun beberapa bulan ke depan itu masih tren, masih menguntungkan untuk kita. Maka kita harus memiliki potensi diri kita. Kita harus mengeluarkan kreativitas kita, inovasi kita agar menguntungkan untuk kita. Kemudian yang ketiga, lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah belum tentu dapat beruntung atau berkembang di daerah yang lain. Nah, misalkan di daerah saya nih, misalkan ada celengan yang terbuat dari bekas gulungan benang. Misalkan di daerah saya bisa berkembang, belum tentu di daerah lain bisa berkembang. Misalkan ada faktor yang tidak mendukungnya, misalkan kreativitasnya, bahannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang hal keempat yang perlu dipertimbangkan yaitu perlu mengkaji faktor internal dan faktor eksternal. Kita sudah tahu ya, internal mah dari dalam, kalau eksternal itu dari luar. Nah, internal misalkan peralatannya ada tidak, memadai tidak. Kemudian keterampilannya, apakah kita bisa atau tidak. Kemudian bangunan untuk memproduksinya, apakah memadai atau tidak. Kalau misalkan eksternal itu berhubungan dengan penawaran dan permintaan dari luar. Kemudian bisa juga dengan resiko dengan penjual yang lain gitu. Berdasarkan pemaparan tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian bagaimana sih memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan. Nah, yang pertama itu kita bisa memilih berbagai jenis lapangan usaha dan gagasan produk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Karena manusia yang berkualitas itu adalah manusia yang terpenuhi kebutuhannya, misalkan kebutuhan makanannya, kebutuhan pakaiannya, dan lain sebagainya. Dan juga kita harus mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal yang tadi, dimana internal itu dari dalam, yaitu yang berhubungan dengan kelemahan dan kekuatan yang kita miliki, dan juga faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman yang akan kita hadapi pada saat usaha kita berlangsung. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.